Ya. Tema kita kali ini adalah kenapa suami susah minta maaf. Kenapa suami susah minta maaf? Bisa jadi ya karena suami emang gak mau minta maaf karena secara tidak langsung tidak mau mengakui kesalahannya. Langsung saja kita dengarkan Ahilman tausiahnya. Silakan Ahilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bunda. Bunda. Kenapa suami susah minta maaf? Ada yang begitu? Suami siapa? Kalau ada pertanyaan, kenapa ya bahkan mohon maaf, juga nggak mau nuduh salah satunya. Karena ternyata yang susah minta maaf bukan hanya suami. Kadang juga istri juga susah minta maaf. Istri siapa? Jadi suami dan istri atau bahkan mungkin kita semua kadang gengsi untuk minta maaf. Betul? Salah satu alasannya karena seringkali kita merasa ketika minta maaf kita kalah dan lemah. Betul? Padahal justru ketika kita minta maaf bukan kita kalah, bukan kita lemah, justru kita kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf, bagi istri juga luar biasa. Kata Nabi, ada seorang istri yang tubuhnya dirindukan oleh surga. Mau nggak? Siapa istri yang dirindukan surga? Masya Allah. Kata Nabi, seorang istri yang ketika dia bertengkar dengan suaminya, kemudian di malam hari dia hampiri suaminya, dia pegang tangan suaminya, kemudian dia katakan kepada suaminya, ayah, sayang, ya, suamiku, kita tadi bertengkar. Sungguh ini semua terjadi karena kesalahanku. Kata istrinya, aku tidak akan bisa tidur malam ini kecuali engkau ridho memaafkan kesalahanku. Kata Nabi, istri yang seperti ini tubuhnya dirindukan wanginya surga. Maka izin sebelum bicara tentang suami yang susah minta maaf, boleh jadi kita pun sebagai seorang istri kadang susah minta maaf dan susah memaafkan suami kita. Betul? Maka kadang suami sering bilang gini, biarin aja nanti juga akur sendiri. Biarin aja nanti juga adem sendiri. Padahal izin ya para suami, istri di hatinya memaafkan. Tapi kadang istri pengen lihat pengorbanan kita untuk minta maaf. Betul enggak? Istri tuh mau suaminya nyamperin bilang, sayang maafin aku ya. Mau enggak gitu? Maunya begitu. Maunya begitu. Cuman kadang-kadang suami enggak pernah ngerti. Iya kan? Istri tuh cuman mau kita tuh datang minta maaf. Malah yang paling hebat bukan hanya lisan yang minta maaf, tapi dibuktikan dengan pemberian. Betul nggak? Kasih berlian. Mau? Maafin. Kalau suami punya salah, bunda dikasih, maafin. Mereka tuh pemaaf. Perempuan itu punya sifat dasar pemaaf.
Kalau ada sesuatu yang dibuktikan oleh suaminya. Maka wajar kalau suami salah, minta maaf, buktikan sama istri dengan pemberian, wajar tidak? Wajar. Jangan bilang istri yang suka minta matre, jangan. Kalau kita punya salah, minta maaf, kita buktikan dengan pemberian. Tanda cinta kepada istri kita. Betul? Maka izin, istri sukanya 3 an. An yang pertama pujian, an yang kedua perhatian, an yang ketiga transferan. Mana yang paling penting? Astagfirullahaladzim. Yang kadang bikin nyesek, muji enggak, perhatian transferan. Ada yang begitu? Suami siapa? Suami siapa? Maka izin ya, kalau ada yang salah di rumah tangga jangan saling nunggu. Aku mah apa minta maaf, biarin aja dia duluan. Kata yang satu, ngapain aku? Biarin aja dia duluan. Jangan. Kalau ada salah, insya Allah minta maaf bukan karena kita lemah dan kalah. Tapi minta maaf justru itulah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepuk tangan untuk kita semua. Tuh Bu ya. Baik, sekarang kesempatan jemaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau transfer saya? Ayo mana ayo. Mana ini Bu ini. Oke, silakan Ibu. Ya, nggak jadi katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenalkan nama saya Ibu Kakai Rukoyah dari Majelis Taklim MMC Nafilah Sukabumi. Sukabumi, tepuk tangan untuk orang Sukabumi. Ibu Kakak. Saya sangat sangat tertajilah dengan tausiah AA yang saya amati dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah saya merasa tergugah ingin mengatakan sesuatu pertanyaan dari sahabat saya yang beberapa hari ke belakang datang sama saya. Dia bertanya seperti ini, Ibu bagaimana ya ngatasi suami saya? Saya punya suami, sementara suatu saat saya datang sahabat saya untuk mengajak reunian di suatu resto. Nah waktu itu saya ngajak suami saya untuk datang ke acara reunian itu. Tapi ternyata suami saya nggak mau ikut. Tapi dia berkata nanti kalau udah kelar reuniannya saya jemput istrinya itu. Nah ternyata istrinya berangkat sendiri. Setelah kelar reuniannya dia menunggu suaminya. Sudah 1 jam dia tunggu tapi nggak datang juga gitu kan. Nyasar enggak nyasar kan? Nggak tahu tak. Nah, sebagai seorang istri mungkin punya kekhawatiran kan, takut ada apa-apa suaminya sehingga suaminya itu ditelepon. Tapi nonaktif itu HP-nya. Nah beberapa waktu kemudian dia memutuskan untuk pulang sendiri, naik angkot kali ya. Nggak tahu, Ibu kan yang tahu ceritanya Ibu. Nggak tahu itu. Iya, pulang sendiri lah ya. Tahu-tahu sampai rumah nih. Ya, udah sampai rumah tuh istrinya, ternyata suaminya itu lagi tiduran. Waduh. Iya. Ini lagi tiduran apa memang ketiduran tanpa sengaja? Katanya Kayaknya tiduran tuh. Ketiduran. Pas datang istrinya itu ditanya tuh sama istrinya, Pak kenapa saya nggak dijemput katanya. Kata suaminya ini, aduh maaf saya ketiduran katanya. Ketiduran kan ya, ternyata. gitu. Nah habis itu
Suaminya ditanya lagi, tapi kenapa tuh di telepon Nggak nggak aktif. aktif? Oh itu lowbat, saya lupa nggak ngecas. Nggak ngecas. Nah habis itu suaminya bangun tuh. Habis itu dia bangun langsung dia ngurus hewan ternaknya tuh. Lah. Jadi bukan nyambut istrinya, bukan gimana sama Bangun malah istrinya. ngurusin hewan ternaknya. Iya. Mau nap kucing, burung atau? Iya, seperti itulah. Iya, Ya. kucing seperti burung. Oh, kucing, burung, ayam kali ya, domba kali nggak tahu tuh. Ya, pokoknya hewan ternaknya dia ya Bu ya. Terus Rasanya- pertanyaannya kira-kira Harus bagaimana saya menyikapi suami saya yang seperti itu, gitu. Kayak merasa nggak ada apa-apa gitu ya Bu ya. Iya. Kayak merasa dia nggak punya salah tapi santai aja gitu Iya, suaminya. santai saja dia, Oke, kayak baik. nggak punya salah gitu. Maunya Baik. istrinya minta maaf. Terima kasih Oke, banyak. baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Awal penderitaan seseorang karena terlalu berharap kepada manusia. Iya apa iya? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan. Kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Maka izin ya, kalau ditanya kenapa seorang istri mudah sakit hati, mudah patah hati, mudah kecewa. Satu alasannya, bukan karena suami yang menyakitinya. Karena terlalu tinggi harapanmu kepada suamimu. Iya apa iya? Kita udah berbuat baik aja, kadang gak dihargai. Iya? Sabar Iya. Iya. Kita udah berbuat baik aja, kadang gak dihargai. Bener. Berarti pertanyaannya, salah nggak kalau kita berbuat baik ingin dihargai oleh manusia? Salah. Berarti memang dari awalnya udah salah. Nyiapin sarapan biar suami bilang makasih. Sorry. Gak akan. Kalau kita nunggu-nunggu, betul nggak? Suami salah, kita berharap dia mengerti. Sorry. Kadang gak paham. Betul nggak? Maka jangan terlalu berharap di hati kepada selain Allah. Berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Makin berharap makin sakit hati. Makin berharap makin kecewa hati. Setuju? Mulai hari ini mah berharap sama siapa? Allah. Suami punya salah gak minta maaf ke kita, gak ada urusan. Allah tahu gak? Hati kita sakit Allah tahu. Suami kita salah Allah tahu. Tapi tetap Bunda tegur, takutnya suami gak paham. Bunda bilangin. Iya, jadi Bunda kalau udah biasa, tapi kan gak ada salahnya ngingetin. Iya gak? Ayah, tadi aku nungguin kamu jemput aku. Kok kamu gak jemput aku? Oh, nah paling gitu kan. Oh, kamu mau dijemput. Sibuk. Ya, kan ada yang begitu kan. Ada yang baik suaminya. Aduh ya Allah sayang maafin ya aku lupa. Aku ketiduran. Kan ada yang begitu. Memang kadang harus dipancing. Yang gak boleh tuh diam-diaman. Suami diem, kita ujungnya sepi ini teh. Suami diem, istri diem, jadinya gak ada komunikasi. Iya. Berarti kuncinya tetap tegur. Mungkin takutnya suami gak paham aja kemauan kita istri. Betul? Bicara. Insya tepuk tangan buat Bunda. Iya. Tema yang nanti masih akan dibahas bersama Hilman adalah kenapa suami susah minta maaf, ya. Dan nanti tema itu akan dilanjutkan oleh Hilman. Tapi sebelumnya, seperti biasa saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jaladakwah_btv_official. Sudah ada dari @astrid_hanafiah. Mau bertanya nih ke Hilman nih. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Hilman.
yang senyumannya secerah matahari. Beberapa hari lalu suami mohon-mohon minta maaf ke saya karena kepergok selingkuh. Di saat itu suami janji gak akan selingkuh lagi dan setia sama saya. Sebenarnya ini udah ketahuan selingkuh untuk yang kedua kali ya. Tapi karena melihat anak masih kecil, saya kembali memaafkan suami. Namun untuk kali ini saya memaafkan suami dengan berbagai catatan. Yang intinya kalau dia selingkuh lagi maka akan saya gugat CEC RARA. Kemudian semua harta dan anak akan saya ambil alih. Izin apakah cara saya memaafkan suami ini salah? Jujur, niat saya melakukan ini untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Maksudnya biar suami gak berani nakal lagi. Begitu Ahilman. Bunda, yang namanya rumah tangga pasti ada aja masalahnya. Iya apa iya? Maka gimana ya kalau rumah tangga pernah ada salah? Tentu jawabannya berusaha memaafkan dengan catatan. Satu, memang yang bikin salah ini mau berubah dan mau memperbaiki diri. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak saya maafin orang dengan catatan? Boleh. Suami ada salah, kita maafin dengan catatan, boleh? Harus menurut Biar apa? Jadi efek jerak sehingga dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Betul? Kamu salah, oke, aku maafkan, tapi izin dengan syarat berubah, perbaiki diri. Kalau tidak berubah, salah berkali-kali, mohon maaf, ini hati bukan batu yang bisa diinjak berkali-kali. Betul? Emang ibu mau disakiti terus? Enggak kan? Maka jadi perempuan harus kuat. Jangan cengeng. Betul enggak? Jangan lemah. Jangan mau harus kuat. Siap? Tapi ingat, di atas kita ada suami kita. Muliakan suami. Jangan mentang-mentang nggak apa-apa aku mah, nggak ada suami juga aman. Aman aku mah. Jangan. Selama masih ada suami tetap hormat, taat, patuh, muliakan siapa? Suami. Tapi kalau suami salah, satu, maafkan dengan catatan. Yang kedua, belajar Bunda, jangan suka ngungkit-ngungkit kesalahan. Kita ini kan kadang-kadang pinter ngungkit-ngungkit kesalahan. Suami salah sekarang, yang dibahas kesalahan sekarang atau kesalahan yang lalu? Maka biasanya istri itu ahli sejarah. Kesalahan suami sekarang dibahasnya 10%. Sisanya ngebahas kesalahan yang lalu. Betul? Ada di sini yang begitu? Yang mana orangnya itu? Maka kadang suami bukan gak mau minta maaf. Tapi seringkali percuma minta maaf juga. Istri saya kadang-kadang keras kepala. Di mata dia aku ini tetap salah. Di mata dia aku ini nyakitin dia. Susah kalau begitu. Yang satu keras, betul nggak? Yang satu juga nggak mau minta maaf, ya udah selesai. Maka Bunda belajar. Kalau suami ada salah sekarang, ya udah, yang dibahas sekarang.
Nggak usah yang dibahas yang lalu. Kamu mah masih sama ya. 10 tahun lalu tanggal 15 Juli. Masih diingat coba. Udah atuh udah. Udah. Kita kan maunya perbaikan ke depan, betul? Satu, maafkan dengan catatan dia mau berubah, silahkan. Dan yang kedua, Bunda belajar melapangkan hati untuk fokus dengan kebaikannya. Sehingga Bunda lupa dengan keburukannya. Maka pentingnya memaafkan dan minta maaf dalam rumah tangga. Penting gak? Kalau salah minta maaf. Kalau disakiti memaafkan. Kalau nyakitin minta maaf. Kalau disakitin memaafkan. Tuh 2, 3. Kalau nyakitin. Kalau disakiti memaafkan. Mana yang paling susah? Minta maaf atau memaafkan? Ternyata yang paling susah itu memaafkan. Kalau minta maaf, orang salah minta maaf udah seharusnya. Kalau orang udah salah nggak mau minta maaf, sungguh terlalu. Udah salah, nggak mau minta maaf, terlalu nggak? Maka yang paling susah sebenarnya bukan minta maaf, tapi apa? Memaafkan. Maka luar biasa pahala yang Allah siapkan untuk orang yang pandai memaafkan. Ada 4. 1, orang yang pandai memaafkan itu diakui sebagai orang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah engkau menjemput ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seperti langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allazina yunfiquna fis sarra'i waz zarra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa ada 3. 1, orang yang gemar berbuat baik dalam keadaan sempit ataupun lapang. 2, orang yang pandai menahan amarahnya. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa itu orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. 1, orang yang pandai memaafkan diakui sebagai orang yang bertakwa. 2, orang yang pandai memaafkan dicintai oleh Allah. Mau dicintai Allah? Belajar maafin orang. 3, orang yang pandai memaafkan disiapkan surga oleh Allah. Mau masuk surga? Belajar maafin. Dan yang keempat, orang yang pandai memaafkan ditenangkan hatinya. Mau hati tenang? Belajar maafin. Orang lain aja punya salah harus kita maafin, apalagi ini pasangan kita. Iya apa iya? Orang jauh aja punya salah kita maafin, apalagi ini pasangan kita. Maka jangan pernah merawat kebencian, apalagi kepada pasangan kita. Ingat kebaikannya agar kita pelan-pelan lupa dengan kesalahannya. Insya Allah. Sekali lagi boleh Bu tepuk tangan untuk Ahilman ya. Oke, sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau maafin suaminya? Kita baik ya. Ibu ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahilman, Adudu izin perkenalkan diri. Saya Yani dari Majelis Taklim An-Nisa Taman Banjar Agung Indah, Kota Serang, Banten. Banten, tepuk tangan. Ya, silakan Ibu Yani. Saya punya seorang sahabat dan dengannya itu saya sering sekali mengikuti tausiah Ahilman baik di YouTube maupun di channel yang lainnya.
Kadang juga suka kalau kebetulan lagi bareng pagi gitu ya, nonton juga di BTV. Nah, menyikapi apa yang sudah terjadi di keluarganya saat ini, kita kan tahu yang namanya rumah tangga pasti ada pasang surutnya. Nah, kebetulan sahabat saya sedang diuji dengan permasalahan keluarga yang sama. Sebetulnya banyak sekali permasalahannya, namun yang sekarang sedang terjadi adalah masalah finansial. Mengingat anaknya yang ketiga mau masuk SD, yang kedua mau masuk SMP, dan yang pertama mau masuk SMA. Jadi secara berbarengan tentunya membutuhkan dana yang tidak seperti biasanya di bulan Juni, Juli. Masuk SD, masuk SMP, SMA. masuk SMA. Itu anak apa kurikulum? Bisa pas gitu ya, SMA, SMP, SD gitu ya. Terus Bu? Nah terus sekarang mereka sedang diuji dengan masalah finansial di keluarganya. Sebetulnya permasalahan itu banyak, namun ketika sudah diakumulasi semakin ke sini, si istri ini sudah terlalu banyak mengalah setiap kali menyikapi permasalahan keluarganya. Karena dia berpikiran seperti yang tadi disampaikan Ahilman, bahwa manusia yang baik adalah yang hanya mengandalkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak menjandarkan kepada siapapun termasuk suaminya. Dia sangat berprinsip itu, memegang sekali. Tapi mungkin karena dia sudah, suaminya pulang malam tanpa alasan yang jelas dari mana, dia ditanya bukan dapat jawaban tapi dapat bentakan. Oke, masih sabar, masih istighfar, masih sholat. Terus ketika ditanya dengan permasalahan yang lain, kenapa tiba-tiba kok mobilnya nggak ada, digadekan buat apa, udah nggak usah tahu, perempuan mah diem aja. Tapi di sisi lain kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, jadi sang istrilah yang putar kepala, putar otak bagaimana kebutuhan keluarga bisa tetap terpenuhi, anak-anak tetap harus makan, harus tetap ongkos ke sekolah. Puncaknya di bulan Juni, karena harus daftar berbarengan 3 anak ini, si suami tuh diam aja. Ya udah diurus sendiri. Nah, kesel karena sudah disabar sekian tahun, hilap. Teman saya itu melempar barang, pecah di rumahnya, dak. Pecah, dan ini memang di luar prediksi suaminya. Kok bisa pecah gitu ya? Karena barang pecah belah yang dilempar. Yang dilempar bukan piring kaleng. Oh, piring beling ya Bu ya? Beling. Iya, oke. Iya. Pecah, dar. Suaminya kaget, ya. oh prang. Nah. Sudah rumah tangga 18 tahun kok baru istrinya sekeras itu. Memuncak gitu. emosinya itunya. Memuncak emosinya. Tapi tetap suaminya tidak pernah menyadari apa yang sudah dia lakukan selama ini. Boro-boro dia ngasih berlian seperti cerita Ahilman tadi. Atau merayu, membujuk, minta maaf pun enggak. Istrinya nunggu sampai 3 hari, pagi enggak minta maaf, siang enggak, malam juga enggak. Tapi minta makan enggak suaminya? Suaminya gak minta makan juga. Nah akhirnya sang istri setelah kejadian itu, dia nunggu suaminya minta maaf pun tidak minta maaf. Si suami dia diemin, dia cuekin, udah gak ditanya lagi mau pulang atau enggak, udah makan atau belum, sudah masa bodoh. Tapi di satu kesempatan istrinya nanya ke saya ketika saya bercerita bahwa kami dari Majelis Taklim An-Nisa mau ikut pengajian di Ahilman. Oh, Bu Yani tanyain dong, kalau saya sebagai istri bersikap seperti ini ke suami, bagaimana dalam pandangan Islam? Sedangkan seorang istri itu surganya ada di suami, ridhonya Allah ada di suami. Tapi saya sudah seminggu ini sudah tidak mau bertatap muka, ngobrol, nanya sama suami saya. Tolong tanyakan ke Ahilman seperti itu, AA. Mungkin itu saja pertanyaannya, mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat marah, piring-piring terbang ya. Mudah-mudahan masih ada sisa piring buat makan Bu ya. Sepertinya ada. Silakan Ahilman. Bunda, namanya manusia. Ketika bicara sabar, mungkin ada batasnya. Betul nggak? Walaupun sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya.
Yang ada batasnya itu kemampuan kita bersabar. Betul? 18 tahun. Lama gak? Lama. Panjang gak? Panjang. Kemudian harus keluar, punten, piring pecah. Kalimat mungkin yang tidak baik. Kalau ditanya A wajar, mungkin A salah. Tapi kalau sedikit mewajari, wajar. Tapi kalau ditanya apakah itu salah, ya salah. Terus gimana A? Ya sudah, nasi sudah jadi bubur enak. Maksud AA kan sudah terjadi. Kalau memang istri merasa salah, minta maaf sama suami. Ayah, aku tuh maaf ya, kemarin tuh aku udah gak kuat. Tapi juga mohon maaf, suami, tidak mungkin istri berbuat seperti itu kalau bukan karena mungkin salahmu juga yang membuat istri marah seperti itu. Betul? Suami gak boleh cuek sama istri. Apalagi urusan nafkah. Yang paling menyakitkan itu sebenarnya ketika kita punya pasangan, ketika kita punya suami gak mau usaha. Sakit gak? Padahal kemuliaan seorang suami itu ada pada usahanya, ada pada ikhtiarnya. Maka doa kita kan semua sama. Kalau pagi-pagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Gitu kan? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari sedih dan kecewa. Ya Allah, aku berlindung dari sifat malas dan tidak mau bekerja. Maka suami harus bekerja. Suami harus usaha. Itu kemuliaan seorang suami. Hasilnya berapa? Bukan urusan kita. Yang penting suami mau usaha, mau ikhtiar, terima apa yang Allah titipkan, insya Allah berkah. Tapi juga kadang-kadang istri sebaliknya, kadang tidak pandai berterima kasih pada suaminya. Seringkali kita mah ngerasa di 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Jadi sebenarnya yang kurang bukan penghasilan suami kita, tapi kadang yang kurang rasa syukur di hati kita. Betul? Maka dua-duanya, suami usaha, suami ikhtiar, istri belajar bersyukur. Sungguh sakit kalau suami gak mau usaha itu. Serba salah kan? Malas, diam, bingung. Tapi kalau dia usaha, alhamdulillah berapapun hasilnya, mungkin itu yang Allah titipkan untuk suami kita. Makanya kita cari sampingan. Jadi pertanyaannya kadang-kadang yang kurang bukan rezekinya, tapi yang kurang rasa syukurnya. Iya apa iya? Teman ibu minta maaf sama suami. Suami juga sama, minta maaf sama istri. Agar kemudian kita saling memaafkan sehingga Allah kasih rezeki buat kita. Catat ya, mungkin ini kalimatnya agak sedikit tegas tapi izin ya. Rumah tangga yang sering bertengkar menjauhkan rezeki datang ke rumah tersebut. Saya ulangi ya, rumah tangga yang sering bertengkar menjauhkan rezeki untuk tidak hadir di rumah tangga tersebut. Mudah-mudahan kita saling menjaga dengan pasangan. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Baik ibu, puas bu ya? Oke, baik kalau gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya, siapa? Silakan ibu. Iya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian. Kami dari Majelis Ta'lim Al-Muttaqin Ranca Bungur Bogor. Mohon izin untuk bertanya, A. Iya. Ada titipan dari seorang teman untuk minta solusinya dari AA. Singkat pertanyaannya. Dia dan suaminya itu menikah umurnya berbeda jauh. Gitu.
Iya. Si istrinya lebih muda dari suaminya. Taruhlah 10 tahunan. Beda 10 tahun ya. Beda 10 tahun sama Suaminya 10 tahun, istrinya setahun. Bedanya, beda 10 tahun ya. Oke. Ya, terus Bu. Yang dominan di rumah itu suaminya. Suami. Tapi anehnya kalau ada percekcokan gitu dalam rumah tangganya, yang selalu disuruh minta maaf itu istrinya. Karena dia itu merasa lebih tua dari istrinya gitu. Jadi kalau si suaminya menurut dia itu ya, kalau melakukan kesalahan pokoknya nggak mau minta maaf, pokoknya harus istrinya aja gitu karena merasa lebih tua gitu. Betul. Makanya lama-kelamaan tuh si istrinya tuh merasa lelah. Pokoknya tadinya mau ikhlas minta maaf duluan, akhirnya terpaksa minta maaf duluan. Nah pertanyaannya itu, apakah itu sikap suaminya itu benar atau kalaupun salah mungkin ada nasihatnya gitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita akan jawab pertanyaan dari Ibu Dian. Karena dia merasa lebih tua. Nah, bagaimana menghadapi situasi seperti ini ya? Ahilman nanti jawab pertanyaan dari Ibu Dian setelah kita akan kembali dari yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Dian bertanya untuk permasalahan sahabatnya yang selalu diminta sama suaminya untuk mau minta maaf lebih dulu. Apapun kesalahannya harus istrinya yang meminta maaf. Kenapa? Karena suami merasa dia lebih tua daripada istrinya. Jadi harus seperti itu. Lama-lama sahabatnya Ibu Dian, aduh capek juga kali ya minta maaf dulu, apapun kesalahannya aku yang minta maaf duluan. Nah, bagaimana nih Ahilman untuk menghadapi permasalahan dari suami seperti ini, Ahilman? Baik, Bunda. Apakah salah kalau kita minta maaf duluan? Tidak. Tidak harus merasa lemah dan kalah kalau kita harus minta maaf duluan. Istri, apalagi mohon izin ya, umurnya memang lebih muda daripada suami. Mungkin suami merasa ingin lebih dihormati, ingin lebih dimuliakan. Ya tidak ada salahnya kalau istrinya diminta untuk minta maaf duluan. Tapi yang kadang bikin sakit, yang salah suami. Kenapa harus yang minta maaf? Istri, kan itu yang bikin sakit kan. Kalau istri minta maaf duluan mah emang ya gak apa-apa, wajar-wajar aja. Tapi yang kadang sakit, ini kan yang salah suami. Kenapa harus aku terus yang minta maaf? Gitu kan. Kenapa harus aku terus yang harus mengerti? Itu kan yang jadi masalah. Maka dari situlah kita belajar untuk tidak mudah menyakiti pasangan. Takut. Nyakitin pasangan tuh takut. Takut sama siapa? Allah. Bang Bedu, Ahilman harus belajar ya. Jangan menyakiti pasangan. Takut. Saat kita akan nikah, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Apa maksudnya? Hari ini saya berjanji akan mencintai istri saya, akan menyayangi istri saya, akan menjaga istri saya. Berarti kalau saya menyakiti istri saya, berarti sama dengan menyakiti siapa? Allah. Kalau Allah udah kita sakiti, apa yang akan kita dapatkan? Betul gak? Maka mohon maaf. Jangan mudah menyakiti hati pasangan. Begitu sebaliknya, ketika ibu dulu mendengar saya terima nikahnya, maka dalam perasaan istri, mulai hari ini aku serahkan semuanya tentangku kepada suamiku. Jadi ibu harus taat, patuh, hormat kepada suami karena Allah. Sehingga ujungnya tidak akan ada siapa yang duluan minta maaf, enggak akan. Tapi siapa yang mau ikhlas untuk memaafkan satu sama lain. Enak gak kalau begini? Gak usah nunggu minta maaf tapi langsung sudah kita maafkan. Sayang,
tadi kamu salah sama aku. Gak usah minta maaf, aku sudah maafin kamu. Enak gak? Gak usah minta maaf. Jauh sebelum kamu minta maaf, sudah aku maafkan kesalahanmu. Dan ini kita belajar, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Betul? Mau mencari kemana kesempurnaan itu? Gak akan ada. Bunda pengen suami yang sempurna, pengen yang cakep, pinter, banyak uang, baik. Susah. Pengen cakep juga, pengen banyak uang juga, pengen pinter juga, pengen soleh juga, sempurna semua. Susah enggak? Susah. Ibu melihat pasangan orang lain kok baik, belum tentu. Ibu melihat AA misalnya, enak kali ya punya suami kayak AA. Belum tentu, Bu. Belum tentu AA mau sama ibu. Betul? Jangan pernah mencari yang sempurna. Yang sempurna hanya punya siapa? Milik Allah. Pasangan kita manusia, pasti ada salah. Tidak harus nunggu minta maaf. Lebih baik belajar memaafkan sebelum pasangan kita minta maaf atas kesalahannya. Tepuk tangan untuk yang bertanya. Iya, begitu Ibu Dian ya, sampaikan kepada sahabatnya. Semoga ketika meminta maaf duluan juga nggak salah, ya kan? Yang penting itu adalah saling memaafkan, ya kan, memberikan maaf. Ya, baik itulah tadi kenapa suami susah minta maaf, ya tergantung keadaan. Ya, sebenarnya kadang itu juga sulit untuk minta maaf. Jadi sebenarnya yang betul adalah sama-sama saling memaafkan. Siapapun yang lebih dulu minta maaf tidak salah, dan itu juga tidak buruk. Dan baik karena memberikan maaf itu juga adalah perbuatan baik ya. Betul. Apalagi kalau kita sudah memaafkan orang tanpa dia meminta maaf, itu jaminannya surga, pahalanya surga. Amalan yang luar biasa itu. Memaafkan orang sebelum kita tidur dan mengambil wudhu itu pahalanya surga. Insya Allah.